kabar? Pasti luar biasa. Hari ini kita ketemu lagi di sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Walaupun kita masih online, tapi kita tetap semangat. Yuk kita sama-sama kita mau angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Kita mau angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa berkumpul pada hari ini. Kami mau kebaktian, kami mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Tuhan yang pimpin ibadah kami ini dari awal hingga selesai. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam tangan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih semangat? Semangat dong, kita nyanyi lagi. Kita mau angkat pujian Happy Ya Ya Ya. Sambil bertepuk tangan ya. Happy ya
kita mau angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini firman Tuhan dengan tema Yesus memberkati anak-anak. Adapun firman Tuhan diambil dari Lukas 18 ayat 15 sampai dengan 17. Anak-anak yang sudah membawa Alkitab atau memegang Alkitab boleh membukanya. Kita membacanya ya. Lukas 18 ayat 16 yang Ibu Lili ingin bacakan di sekarang ini. Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau kami boleh diberkati Tuhan. Saat ini juga kami mohon Engkau menolong kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu yang akan ditanamkan kepada kami, ditaburkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, kita bersyukur kita masuk di dalam bulan Februari ini, di mana Februari ini kita sudah juga merayakan acara Valentine tentang kasih sayang kepada semua orang.
Demikian juga Yesus menyayangi anak-anak. Sama dengan Imlek, Sinca atau Konyen. Itu juga sama. Berarti mau Valentine atau maupun Imlek itu sama mengenai kasih sayang kepada keluarga, kepada saudara, kepada siapapun juga saudara kita, seiman kita ya. Harusnya seperti itu. Ya, untuk bagi yang mereka merayakan Imlek, Ibu Lili ucapkan Xinyan Kuai Le. Nah, anak-anakku, siapa yang pernah melihat pertengkaran orang dewasa? Pertengkaran orang dewasa seperti apa sih? Apakah sama dengan pertengkaran seperti anak-anak? Pertengkaran orang dewasa tentunya bermasalahnya dengan seperti orang dewasa yang punya pemikiran. Pikiran orang dewasa. Apa pikiran orang dewasa? Orang dewasa berpikir banyak hal tentang kehidupan, tentang kekayaan, tentang keuangan, tentang pribadi yang mendalam. Bagaimana mereka bisa menjadi hebat, menjadi terkenal, menjadi yang paling nomor satu. Mungkin di dunia ya, kalau enggak di daerah wilayah masing-masing, tentunya di dunia. Nah, anak-anakku, demikian juga saat waktu jalan bersama Yesus, ada beberapa rasul, di antaranya ada 2 rasul yang sedang bertengkar. Bagaimana? Apa yang mereka tengkarkan? Apa yang mereka perdebatkan? Ternyata sepanjang jalan mereka sudah berdebat, sudah bertengkar. Yesus tahu? Tahu. Yesus tahu apa yang mereka bicarakan. Walaupun Yesus berjalan duluan, tapi Yesus tahu. Dengan demikian Yesus menanyakan, walaupun Yesus tahu, apa sih rasul-rasul yang kalian pertengkarkan? Dengan lama tidak menjawab, akhirnya mereka juga menjawab juga. Apa ya kira-kira yang mereka pertengkarkan? Ternyata mereka ingin menjadi orang nomor 1, orang yang hebat, orang yang dipandang dunia. Apa yang terjadi akhirnya? Mereka sepanjang jalan ingin kemenangan, ingin saya yang berhasil, saya yang terkenal, saya yang harus terkenal, saya harus dikenalin semua orang, saya inilah yang paling nomor 1. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau manusianya itu, setiap manusia itu punya masalah seperti itu, punya kepikiran yang seperti itu, ingin, apa yang terjadi? Timbul masalah dan timbul kekhawatiran. Demikian juga hidup Ibu Lili, hidup banyak orang, mereka banyak yang khawatir, masalahnya banyak, seperti tidak ada Tuhan lagi, seperti Tuhan tidak menolong. Mereka sangat khawatir dengan kehidupannya. Ya anak-anak, bersyukur ya, walaupun kita bisa makan, walaupun ada kadang-kadang yang tidak bisa makan, tetap bersyukur. Karena Tuhan tahu, Tuhan bisa melalui orang lain yang tanpa kita ketahui. Nah, begitulah masalah orang dewasa. Tetapi Tuhan mengatakan, saya memilih anak-anak, saya mencintai anak-anak, saya sayang dengan anak-anak. Mengapa
Yesus sayang anak-anak. Yesus katakan, anak-anak tidak mempunyai kekhawatiran. Anak-anak bermain dengan sukacita bersama teman, tidak ada persaingan untuk terkenal atau menjadikan nomor satu yang terhebat atau menjadi yang paling segala-galanya. Tapi mereka fine, dengan senang, dengan sukacita, mereka bergembira. Itulah anak-anak. Bagaimana kita bisa menerapkan diri kita seperti anak-anak yang tidak khawatir? Bahkan kalau kita tidak khawatir, hidupnya enak, nyaman, penuh dengan sukacita. Tidak ada terlalu stres memikirkan yang berat-berat. Nah, Yesus memilih anak-anak. Yesus sayang semua anak-anak. Yesus mencintai anak-anak. Terus siapa aja yang dicintai sama Yesus? Apakah saya? Saya ini tidak berarti. Saya ini tidak bisa apa-apa. Saya ini jelek. Saya ini cacat. Saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak pintar. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Semua yang Tuhan buat, manusia siapapun juga, Tuhan sayang anak-anak. Tuhan mencintai setiap anak-anak. Mau yang hitam, mau yang putih, mau yang kuning, mau yang rambutnya hitam, mau rambutnya keriting, mau rambutnya lurus, mau matanya sipit, matanya blok. Semua anak-anak, Yesus sayang semua anak. Bagaimana caranya kalau gitu? Kenapa saya merasa tidak bisa terima? Karena benar-benar saya tidak merasakan Tuhan itu dekat. Kalau kita dekat, Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, supaya kita bisa merasakan pelukan Tuhan. Kita bisa merasakan kasih sayangnya Tuhan kepada kita semua. Yesus sayang anak-anak. Yesus sayang semua anak-anak. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia, haleluya. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Amin. Wah, benar-benar kita aminkan ya. Mau yang apapun rupanya, apapun fisiknya, apapun orangnya, seperti apapun, Tuhan Yesus sayang semua anak-anak, termasuk anak-anak ibu di sini. Mau Janet, mau Atta, mau Kekel, mau Jojo, mau Indah, dan semuanya yang ada di sini, semuanya Yesus sayang. Wah, amin ya. Terima kasih ya Tuhan sudah sayang sama anak-anak, sudah mencintai anak-anak, dan Tuhan ingin Ibu Lili, guru-guru semuanya, juga mami papi, seperti anak-anak, tidak perlu khawatir, karena Tuhan dekat kalau kita dekat. Kalau kita dapat merasakannya, kita harus berjumpa dengan Tuhan, dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Demikian pun waktu Tuhan Yesus sedang membicarakan firman kepada orang-orang di sekitarnya, beberapa ibu-ibu yang sedang menuntun anaknya yang kecil-kecil, mereka bawa
ke tempat Tuhan Yesus. Mereka datang kepada Yesus, tetapi tiba-tiba apa yang terjadi? Yesus mendengar murid-muridnya mengusir ibu-ibu yang membawa anak-anak yang kecil-kecil itu, supaya mereka tidak usah datang mendekat kepada Yesus. Tuhan mendengar murid-muridnya, beberapa muridnya mengatakan, "Jangan datang ke sini, kalian pergi," diusir. Terus Tuhan Yesus mendengarkan itu, Tuhan marah. Beberapa murid-muridnya Tuhan mengatakan, "Mengapa kamu memarahi mereka? Mengapa kamu mengusir mereka?" Terus Tuhan Yesus memanggil mereka kembali. "Datanglah kepadaku, mari semuanya." Dan semua ibu-ibu yang membawa anak-anaknya datang kepada Yesus. Bahkan Yesus memeluk anak-anak itu. Yesus sayang kepada anak-anak itu. Dan Yesus memberkati mereka. Memberkati setiap anak-anak. Amin ya Tuhan, terima kasih. Tuhan begitu sayang kepada anak-anak. Ya, anak-anakku, jangan takut. Jangan takut untuk datang kepada Yesus. Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Dia peluk dan dia memberkati setiap anak-anak yang datang kepadanya. Maka itu kita tidak perlu khawatir. Kita perlu datang kepada Yesus. Ya, anak-anakku. Nah, siapa kira-kira mau menjadi seperti Tuhan Yesus? Menjadi seperti Yesus yang sayang semua anak-anak. Pastinya saya. Ada yang mau? Wah, ternyata semuanya mau seperti Yesus. Sayang semua anak-anak. Tidak pilih-pilih. Mau dia tidak bagus, mau dia bagus, mau hitam, mau sipit, mau pendek, mau anaknya tinggi, mau anaknya kurus kecil, mau seperti apapun juga. Kita mau menjadi seperti Yesus yang menyayangi semua teman-teman kita, semua anak-anak. Nah, kita perlu berterima kasih kepada Yesus. Yesus tidak pernah, ingat ya, tidak pernah mengusir kita, tidak pernah mengusir anak-anak. Yesus cinta semua anak. Nah, kita lihat bagaimana tadi firman Tuhan dikatakan. Kita baca di ayat yang 15-nya. Maka datanglah beberapa orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah, itu yang terjadi. Kemudian yang tadi di ayat 16 yang sudah kita baca, menjadi ayat emas bagi kita semua. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Wow, betapa indahnya ya. Kalau kita seperti itu, kita bisa mempunyai kerajaan Allah. Kita bisa tinggal dan bersama Tuhan Yesus. "Aku berkata kepadamu," di ayat 17, "sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Itulah firman Tuhan yang ada pada hari ini. Anak-anak, tadi ayat mas kita di mana? Lukas 18 ayat 16. Anak-anak sudah hafal? Lukas 18 ayat 16.
Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Nah, kita lihat Yesus begitu rindu untuk anak-anak boleh datang kepadanya, membiarkan anak-anak datang kepadanya. Berarti sungguh bahagianya ya kalau kita merasa ada beban, merasa ada apapun juga yang tidak nyaman kepada kita, ya anak-anakku, kita dapat datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa firman Tuhan hari ini. Walaupun sudah selesai, Ibu yakin terus akan bertumbuh di dalam hidup kita, dan kita terus percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau mau menolong kami. Engkau sayang kepada kami, setiap anak-anak yang ada di tempat ini maupun dimanapun mereka berada. Tuhan, jerih payah lelah kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau lebih tahu keberadaan kami. Terima kasih sudah menolong dan mengasihi anak-anak. Tidak yang tertinggal satu pun Engkau abaikan. Semua anak-anak yang datang kepadamu, biarlah Engkau menjamah dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami semua mau datang kepadamu ya Tuhan. Peluklah kami, sayangilah kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin.
mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman percaya kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Kita ucapkan iya kita. 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Saatnya kita menyiapkan persembahan kita. Bisa ditaruh dalam amplop. Ketika nanti kita bisa berkumpul lagi di gereja, boleh amplopnya dibawa lalu diberikan ke gereja, atau boleh melakukan transfer, minta mama atau papa untuk melakukan transfer ke gereja. Sekarang kita mau angkat pujian persembahan kita. Aku bawa, aku berikan. Lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kami juga sudah memuji nama Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu di surga. Juga Tuhan, berkatilah persembahan ini untuk dipakai sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.